Shalom, Tuhan memberkati. Hidup kita menghargai karya penebusan. Kalau aku menyalahi Tuhan, kalau aku tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, berarti aku mendukakan Tuhan. Dia tak pernah meninggalkan kita. Hanya bersama Bapa, hati kita dapat tenang. Hanya bersama Bapa, kita dapat melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Shalom teman-teman jemaat dari GBS Haleluya Palur serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Kita akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Mari sebelum kita akan mengadakan ibadah online, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau pimpin jemaat-Mu. Engkau pimpin kami semua Tuhan. Lindungi kami dan jagai kami. Serta Tuhan, Engkau yang baik, haleluya Tuhan. Kami akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Baiklah Engkau pimpin, Engkau juga persatukan Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sehingga menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa Bapak Gembala Zakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau haleluya sertai dan dukung dengan Roh-Mu yang kudus. Agar firman-Nya akan dibawakan oleh Pak Zakaria. Bisa mudah kami mengerti. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Ibadah sore hari ini kami berserah kepada Engkau Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai nanti selesainya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita wajib bersyukur. Kita patut bersyukur. Kita memiliki Bapa yang begitu mengasihi kita. Bapa yang selalu ada di saat kita butuh, di saat kita ini Tuhan, aku tak mampu. Tapi aku memiliki Bapa yang luar biasa. Bapa yang selalu membersamai kehidupan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Hanya bersama Bapa, hati kita dapat tenang. Hanya bersama Bapa, kita dapat melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Buat segala kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Syukur Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hati
Syukur Tuhan, syukur terima kasih Tuhan buat rencana-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kau selalu ada di segala musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu yang Kau beri dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkan setiap hati kami Tuhan untuk kami dapat menyembah-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Mari bersama kami GBIS Haleluya Palur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Pasti ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja Sal. Bersama Yesus, bersama Yesus, amin. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja Salah Raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja Salah. Katakan Dia Raja segala raja. Amin. Dia Raja segala raja. Segala raja. Sekali lagi Dia Raja segala raja. Amin. Dia Raja segala raja. Dialah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kau jadikan kami indah seturut kehendak-Mu Yesus. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Bumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupku berharga bagi-Mu Tuhan. Syukur. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita akan belajar tentang doa Paulus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Hati kami telah kami buka, firman-Mu kami siap untuk menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami untuk menanamkan benih-benih firman Tuhan dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari doa Paulus. Pengertian doa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan seperti ini. Doa itu permohonan, doa itu harapan, doa itu permintaan, bahkan doa itu juga berwujud pujian kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa artinya kita memanjatkan permohonan kepada Tuhan atau kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Sehingga kita mengerti doa Paulus ini doa permohonan kepada Tuhan. Untuk siapa? Untuk jemaat yang ada di Efesus. Jemaat di Efesus itu di mata Paulus adalah jemaat yang istimewa. Perlu diacungi jempol. Karena apa? Jemaat di Efesus imannya tumbuh. Bahkan mereka dapat menggunakan imannya, mereka berani menggunakan imannya dalam menghadapi berbagai macam rintangan hidup. Jemaat Efesus imannya luar biasa. Lalu jemaat Efesus kasihnya juga istimewa. Dia benar-benar mempraktekkan kasih kepada setiap orang. Bahkan kepada orang-orang kudus dia memberikan kasihnya dengan luar biasa. Mari kita lihat kasih itu apa yang diterapkan atau yang dimiliki oleh jemaat-jemaat yang ada di Efesus. 1 Korintus 13 itu mengatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, jadi jemaat Efesus menerapkan kasih ini kepada sesamanya. Kalau dia sudah menjadi jemaat, kesabarannya ini dapat diuji. Bukan asal ngomong, tapi benar-benar kesabarannya dapat diuji. Maka si Rasul Paulus mengacungkan jempol. Kasih itu murah hati. Kalau dia sudah menjadi jemaat, kalau firman Tuhan sudah ada di dalam hidupnya, maka mengampuni, memaafkan itu bukan sesuatu yang sulit. Mengapa tidak sulit? Mereka membandingkan. Aku yang dosanya seperti ini aja diampuni oleh Tuhanku. Kalau ada teman yang baru salah sedikit saja, kenapa aku tidak bisa mengampuni? Nah, maka mari kita melihat, mari kita mencontoh jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Kasih itu tidak cemburu. Artinya, kalau ada orang diberkati, tidak ada iri hati di dalam hidupnya. Dia bersyukur. Kalau temannya diberkati, dia bersyukur. Bukan mencari-cari, ya. Bukan ngomong di baliknya. Wah, dia diberkati karena ini. Enggak, sudah.
Kalau ada orang diberkati ya layak, yang lumrah karena dia hidup dekat dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kasih itu tidak sombong. Nah, jadi jemaat yang ada di Efesus perlu menjadi ukuran dalam kehidupan kita. Ya, mari kita balik. Apa yang menjadi doa Rasul Paulus? Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, jemaat yang sudah sehebat itu pun masuk dalam doa Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya apa yang telah dilakukan itu jangan menurun. Jadi supaya kerohanian mereka itu makin naik, makin naik, makin naik. Karena kalau kerohaniannya naik, otomatis imannya naik. Kalau kerohaniannya naik, otomatis kasihnya naik. Nah, jadi tolok ukur yang seperti ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Lalu bagaimana supaya kerohanian itu naik? Bagaimana supaya iman itu tidak turun dan kasih itu tidak hambar? Doa Rasul Paulus ialah meminta kepada Bapa, meminta kepada Allah supaya jemaat itu diberi hikmat, supaya jemaat itu diberi wahyu. Hikmat tentang apa? Wahyu tentang apa? Hikmat tentang Yesus Kristus. Sehingga jemaat itu tidak hanya sekedar bisa cerita tentang Yesus, tetapi mengerti siapa Yesus itu. Yesus adalah Sang Pencipta. Jadi kalau saya kenal dengan Sang Pencipta, otomatis ketakutan dan kekhawatiran saya lenyap. Karena apa? Aku ngerti kok. Allahku mampu mengubah. Allahku mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kenapa aku harus takut? Mengerti siapa Yesus. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Sehingga kalau kita mengerti kasih Yesus yang dicurahkan kepada kita, kenapa kita mau kikir untuk mengasihi orang lain? Bukankah kasih Yesus itu jauh lebih gede? Yesus tidak mau berhutang kepada kita. Yesus pasti memberi yang lebih kepada mereka yang praktek. Jadi Bapak Ibu, yuk kita belajar praktek kasih. Karena begitu kita praktek kasih, Allah kita jauh lebih mengasihi kita. Sehingga kehidupan kita benar-benar menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berdoa supaya kita mengerti siapa Yesus. Yesus itu Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Dosa kita telah ditebus sehingga hidup kita tidak sembrono. Hidup kita menghargai karya penebusan. Kalau aku menyalahi Tuhan, kalau aku tidak melakukan apa yang menjadi
perintah Tuhan, berarti aku mendukakan Tuhan. Aku membuat Tuhan itu menangis karena aku. Jemaat Efesus tidak melakukan hal itu. Dia mengerti siapa Yesus. Dengan mengerti siapa Yesus, maka kehidupan di dalam dunia ini lepas dari ketakutan dan kekhawatiran. Karena Tuhan selalu mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai, tentang apa yang kamu makan, jangan khawatir. Aku Allah yang akan memelihara hidupmu. Aku Allah yang terus-menerus menjagai kamu. Aku Allah yang memberikan kepada kamu kekuatan yang luar biasa. Mengenal Kristus, mengenal Yesus sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Maka Rasul Paulus berdoa spesial, khusus agar orang percaya bertambah-tambah pengetahuannya tentang siapa Yesus. Dengan bertambah-tambah pengetahuannya siapa Yesus, maka kehidupannya akan terus dalam sukacita. Maka hari ini, mari pelajaran doa Paulus kita pelajari bersama. Jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa, dia punya iman. Jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa karena dia selalu praktek kasih. Sehingga Rasul Paulus meminta kepada Allah karunia baru untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Maka kasihnya jadi sempurna, imannya jadi sempurna karena pengetahuan tentang Yesus makin bertambah dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik, Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk belajar firman-Mu. Biarlah pelajaran hari ini akan ada di dalam kehidupan kami. Kami dapat praktek iman, kami dapat praktek kasih, sehingga orang melihat kami adalah murid-murid setiamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih sangat bijaksana kalau memakai masker di tempat kerumunan banyak orang. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Maka kami mengundang Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan GBIS Haleluya Palur untuk datang beribadah bersama dengan kami dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah raya atau ibadah umum. Dan selesai ibadah raya, ibadah umum, ada ibadah kaum muda. Hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan hari Jumat jam 6 sore ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Dan yang kedua adalah kegiatan cabang, ibadah cabang. Kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan ini, saya harap segera daftar supaya kita dapat menikmati berkat-berkat Allah melalui permata ataupun melalui ibadah cabang. Saya rasa pengumuman selesai, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami bersama beribadah dengan sukacita, Engkau hadir, Engkau memberkati. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia ini yang subur, berlimpah, berkat-berkat yang Kau berikan. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin negara. Bapak pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Terlebih Bapak Presiden Joko Widodo,
Berkati beliau dengan kesehatan yang baik, hikmat, kebijaksanaan di dalam mengelola negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau ya Bapa. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, berkati beliau sampai pemerintahan yang paling bawah, RT RW. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi Presiden, agar negara kami kedapatan aman, damai dan sentosa. Berkati TNI, Polri di dalam mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Indrawijaya, yang membutuhkan organ tubuh baru. Kami tahu tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Saat ini Engkau jamah, Hendra dapat berdiri, Hendra dapat berjalan, Hendra dapat berbicara. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga berkati Arin yang tumornya telah Kau jamah, dan Arin minta tulang-tulangnya Kau kuatkan, supaya dapat berdiri, dapat berjalan. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sutresno, Kau juga jamah, supaya Pak Paulus Sutresno dapat menikmati kesembuhan pemberian-Mu dan dapat beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, Kau telah memberkati saudara-saudara kami, sehingga doa kami Kau kabulkan. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Pak Hadi, Pak Isa, dan juga Pak Min. Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga mereka dapat bersaksi tentang kesembuhan ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan telah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.